Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Pada bab ini akan menjelaskan untuk mengetahui tanda-tandanya setiap kondisi atau perubahan manusia. Dzukirahuna alamatun tiqalil abdi min halin ila halin hasbal waridatil qalbiyati wal khawatiris sayyiati warrodiati. Dijelaskan di sini pada bab ini, babnya tadi bab ma'rifati alamatil i'rab. Kata musonif dijelaskan di sini pada bab ini apa yang dijelaskan alamatun tiqalil abdi, yaitu berbagai tanda-tanda perpindahan seorang hamba min halin ila halin, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ini sudah dibahas pada sebelumnya. Kadang-kadang kondisi kita itu cerah, disebutnya basti, lapang rezeki, itu gitu ya. Kadang-kadang ada kondisi ruwet, sempit hidup ini rasanya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang angger, dan seterusnya. Nah, di dalam bab ini kata musonif akan dijelaskan tanda-tanda itu semua, yaitu dengan cara hasbal waridatil qalbiyati, sesuai dengan hal-hal yang datang al-qalbiyati, yang mempengaruhi hati. Karena pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kondisi orang-orang itu, kondisi hamba-hamba Allah itu bisa berubah tergantung asupan yang masuk ke dalam hati. Ini akan dijelaskan di bab ini. Wal khawatiris sayyiati, dan berbagai lintasan yang masuk ke dalam hati yang buruk, warrodiati, dan jelek. Jadi yang akan dijelaskan adalah perpindahan kondisi seorang hamba kepada kondisi yang lain, yang mana kondisi itu berubah sesuai dengan hal-hal yang datang mempengaruhi hatinya, termasuk dari berbagai lintasan hati yang buruk atau lintasan hati yang jelek. Sehingga dalam bab sebelumnya dijelaskan itu akan mempengaruhi keluar. Jadi apa yang terjadi di dalam hati itu akan nampak terlihat keluar. Pernah saya sampaikan, sesenyum-senyumnya orang yang sedang sedih kan gitu ya. Segembira-gembiranya orang yang sedang mendapat kesulitan. Jadi akan beda nampak dalam wajahnya. Nah, kejadian kondisi itu imma minarraf'i ilal khafdi. Ada kalanya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah. Dari kemuliaan kemudian berubah, berpindah menjadi jatuh dalam kehinaan. Udah enak-enak dalam kenikmatan, dalam keindahan, dalam kehormatan, tiba-tiba ada yang bisa jadi jatuh ke jurang kerendahan atau kehinaan. Pernah disampaikan juga, makanya kalau sedang di tempat yang tinggi itu harus hati-hati.
Sebab jatuh dari ketinggian itu akan menimbulkan kesakitan, bahkan bisa juga mematikan. Beda dengan jatuh di tempat yang rendah. Kalau lagi duduk begini jatuh ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dari loteng kita jatuhnya, kalaupun tidak mati, itu bisa menyakitkan sekali. Karena itu hati-hatilah kalau kita sedang dalam kondisi yang rofa, dalam kondisi yang tinggi, sedang dalam derajat kemuliaan, sedang dihormat orang, sedang beramal soleh. Hati-hati jangan sampai jatuh ke jurang yang sangat rendah karena bisa menyakitkan. Awil aksi atau bahkan sebaliknya, orang yang tadinya terhina, orang yang tadinya kadang dinista, karena dia derajatnya rendah, bisa naik derajatnya menjadi rofa, bisa naik derajatnya menjadi ke atas. Banyak kejadian ya, bukan hanya yang baru, yang lama juga. Yang tadinya dimuliakan jatuh menjadi dihinakan, yang tadinya dihinakan naik menjadi dimuliakan. Nah, kondisi-kondisi itu ciri-cirinya akan dibahas pada bab ini. Bahkan nanti akan dikatakan bagaimana agar derajat itu naik, apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Au min halatil qabdi ilal basti, atau dari kondisi yang sempit ilal basti, orang bisa berpindah kepada kondisi yang lapang. Dari kondisi yang serba kesulitan, dia berpindah kondisi menjadi dalam kondisi yang penuh kelapangan. Yang tadinya dalam kesulitan menjadi dalam kemudahan. Yang tadinya dalam kesempitan menjadi dalam kelapangan. Itu pun akan disampaikan pada bab ini. Sesungguhnya ini sudah dibahas pada bab sebelumnya, tapi nanti akan semakin rinci poin-poinnya, tanda-tandanya. Awil aksi atau sebaliknya. Yang dimaksud sebaliknya adalah minal basti ilal qabdi. Yang tadinya lapang jadi sempit. Itulah kondisi-kondisi i'rab, kondisi-kondisi makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Kadang hari ini lapang, besok sempit. Sebaliknya hari ini ada yang sempit tapi besok menjadi lapang. Wahakada man takhallufil asari wa tanaqqulatil atwari. Wahakada dan seterusnya, min takhallufil asari, bukan man ya, min takhallufil asari, disebabkan dari silih bergantinya pengaruh, wa tanaqqulatil atwari, dan perpindahan tingkatan. Nah, yang tadi tuh dari tinggi menjadi rendah, itu disebutnya silih berganti pengaruh. Wa tanaqqulil atwari, atau perpindahan tingkatan. Mana? Misalnya dari khofad menjadi rofa, dari rendah menjadi naik derajatnya, dari sempit menjadi lapang, dari lapang menjadi sempit. Falikulli wahidin min hadhil asari alamatun tadharu ala sahibihi. Bahwa dari masing-masing yang dikatakan tadi, dari masing-masing pengaruh tadi yang silih berganti, alamatun, itu ada ciri-cirinya. Tadharu, yang bisa terlihat, yakni dohir, ala sahibihi, pada diri pelakunya. Kama taqaddama, seperti telah lebih awal dijelaskan. Jadi baik orang itu akan naik derajat, orang itu akan turun derajat, orang itu akan mendapat keberuntungan atau mungkin kebuntungan. Itu sudah ada ciri-cirinya. Hanya kadang-kadang kita ini buta dengan isyarat yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi kalau kita ini membuka hati, membuka pikiran, melihat isyarat dari Allah, maka setiap apapun yang terjadi kepada kita, itu akan menjadi tafakur. Ada apa ini? Bagaimana nanti? Semua isyarat itu ada. Samalah
seperti orang yang akan meninggal dunia, kan ada yang ngasih isyarat-isyarat. Betul. Cuman kita kadang buta dengan isyarat itu. Tidak memahami dengan isyarat-isyarat itu. Itu yang disebut lengah karena kita belum pada makomnya. Walikulli wahidin minal qabdi wal basti adabun. Ini juga sudah disampaikan bahwa di setiap dari masing-masing yang dikatakan tadi minal qabdi, apakah itu dari kesempitan, wal basti dan kelapangan, adabun itu pun memiliki etika. Bagi seorang hamba Allah, etikanya sudah disampaikan. Bila datang kesempitan, sabar, kan begitu ya. Bila datang kelapangan, apa? Syukur. Karena semuanya itu bukan karya kita, tapi itu semua dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara adab-adabnya itu, supaya kita dalam kondisi manapun, dalam situasi manapun, tidak melupakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan dibahas itu. Wa qad asyartu ila dzalika, wa qad asyartu, dan telah berisyarat aku, yang dimaksud aku di sini bukan saya yang baca ya, yaitu Syekh Al-Kauhani ya, pengarang kitab ini. Aku sudah isyarat ila dzalika, untuk menyampaikan likulli wahidin minal qabdi wal basti adabun. Nah, yang dimaksud adab-adab itu aku sudah berisyarat fi qasidati, di dalam syairku al-ainiyati, yaitu dalam kitab Ainiyah. Fakultu, maka aku katakan, wa inna jannaka lailun minal qabdi halikun, bila malam menutupmu dengan kesempitan, kondisi kita dalam kesempitan, artinya diumpamakan kehidupan itu seperti malam yang gelap, malam yang tertutup, malam yang tidak ada lampu. Nah, jika kondisi hidup dalam keadaan sempit sehingga gelap gulita, tidak ada celah-celah terang, gitulah ya. Kan kalau lagi dalam kesulitan ngomongnya juga begitu ya. Bagaimana? Udah ada ide gelap gitu ya. Nah, ini mungkin kegelapan itu menutupi kehidupan. Tidak ada celah, tidak ada ide, kehilangan solusi. Bila itu terjadi kepadamu, pahayyi lahu sobron padauhu tabiun. Pahayyu, maka bersiap-siaplah kamu, lahu, untuk itu kesempitan. Apa yang mesti disiapkan? Sobron, yaitu kesabaran. Padauhu, maka karena sabar itu akan disinari atau menjadi disinari, tabiun, mengikuti. Maksudnya begini, jika kesempitan itu datang, maka siap-siaplah engkau untuk bersabar, dan dengan sabar itu maka sinar akan mengikuti, gitulah ya kan. Nah, karena ini nadom, jadi kadang kalimatnya didahulukan, dibelakangkan. Maksudnya begitu, jika kesempitan itu datang, kesulitan itu menutupi hidup, tidak ketemu celahnya, maka siap-siap saja apa? Sabar. Maka nanti cahaya atas sinar akan mengikuti kesabaran itu. Lihat dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Karena di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ya, kalau sedih sih ya wajar, orang manusia ya. Kalau lagi kesempitan ada sedih gitu kan, ya wajar. Tapi sabar, yakini bahwa itu adalah atas keinginan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalah-nyalahkan orang. Orang itu takdir. Coba lihat dalam bait berikutnya. Sukutun wa taslimun lima qad jarabihi qada'un muhattamun minal haqi waqi'u. Sukutun, diam, tidak berkomentar.
Nah, jika kesempitan itu sudah datang, jangan banyak ngoceh lah ya. Apalagi ngeluh ke orang-orang yang tidak perlu gitu kan. Diam, sukutun, diam. Tidak banyak berkomentar. Lalu apa? Wataslimun, dan pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah lima qad jarobihi, pada yang telah diberlakukan apa bihi itu perkara, yaitu kesulitan itu ya pada diri kita. Sesuatu yang telah terjadi kepada kita, ditakdirkan kepada kita, maka diam, jangan berkomentar. Yang penting kita berpasrah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Karena qada'un muhattamun minal haqqi waqi'un. Qada'un, karena itu adalah sebagai suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhattamun, yang telah ditetapkan, minal haqqi, dari Allah yang maha benar, waqi'un, dan pasti akan terrealisasikan. Maknanya gini, qada, sesuatu kepastian Allah yang sudah Allah catat. Nah, sesuatu yang sudah Allah catat itu pasti akan terrealisasi, pasti akan terjadi. Gitulah ya. Tidak ada satu kepastian Allah yang tidak terrealisasikan. Mutlak itu mah pasti, nggak bisa ditawar. Ya, bahwa ketetapan Allah itu pasti akan terrealisasikan, pasti akan terjadi. Makanya tenang saja, pasrah saja atas keputusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya makanya ada, kita itu mesti punya hati yang ridho atas ketetapan siapa? Allah. Legowo saja hati ini. Orang mau bagaimana juga ditetapkan siapa? Allah. Walil basti adabun idalam takum biha nazalun bikal aqdam wal qalbu tabi'u. Walil basti, dan dalam kondisi lapang adabun, memiliki tata krama. Idalam takum biha, tatkala atau jika engkau meninggalkan itu tata krama, meninggalkan itu etika, tazalu bikal akdam, maka kaki-kaki akan mendarat. Nah gitulah ya, biar enak bahasanya. Nazalu itu turun maksudnya. Kaki-kaki itu akan mendarat, pada dirimu. Wal qalbu, dan hati pun tabiun, akan jadi pengikutnya. Maksudnya begini, jika nikmat-nikmat yang Allah berikan, kelapangan dalam kehidupan, kemudahan dalam mencari rizki, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah, tapi lam takum biha, tidak melakukan adabnya, yakni apa itu? Syukur kepada Allah, maka kaki-kaki itu akan mendarat, wal qalbu tabiun, dan hati pun akan mengikutinya. Maksudnya jangan harap itu nikmat abadi, akan hilang itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendarat, turun maksudnya, akan turun, akan jatuh ke bawah, dan hati pun mengikuti. Artinya hati itu akan ikut turun juga. Oleh karena itu, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan ditambahkan nikmatnya. Tapi jika tidak bersyukur, artinya tidak menegakkan adabnya, etikanya, maka awas, siksaan Allah itu berat. Yang dimaksud bukan hanya di akhirat, tentu termasuk di mana? Di dunia. Bayangkan kalau harta itu dicabut oleh Allah, jabatan dicabut, kedudukan hilang, kehormatan hilang, apa nggak menyakitkan itu ya? Naudzubillahi min dalik. Makanya disyukuri. Khudu'un
wa ta'dimun wa haibatun ni'matun wa maskun lisanal qawli innahu rati'un. Khudu'un, harus tunduk kepada Allah. Wa ta'dimun, dan harus hormat, agungkan. Wa haibatun, dan harus gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu, tunduk kepada aturan siapa? Allah. Kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, harus gentar, rasa takut oleh adab siapa? Allah. Nikmatun, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa maskun lisanal qawli innahu rati'u. Wa maskun lisanal qawli, dan peganglah lisanmu. Imsik itu ya, pegang teguhlah lisanmu, maksudnya ucapanmu. Lisanal qawli, peganglah lisanmu atau ucapanmu. Al-qaul innahu ratibun, bahwa hal itu adalah hal yang mewah. Artinya apa? Jaga lisan ini, jangan sembarang mengucap, karena menjaga lisan itu adalah sesuatu yang mewah. Dalam hadis disebutkan bahwa apabila diam itu apa? Bila diam itu apa? Emas ya, maka berbicara itu apa? Perak, kan begitu ya. Emas itu adalah barang berharga, barang yang mewah. Jadi lisan tidak banyak berbicara yang tidak penting, itu merupakan rotiun, artinya barang yang mewah. Nah, ini pesan-pesannya. Satu, khudu'un. Dua, ta'dimun. Haibatun nikmatun. Wa maskul lisanal qaul. Pertama, harus tunduk kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, gentar oleh siapa? Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan jaga lisan sebaik-baiknya, karena menjaga lisan adalah merupakan apa? Barang yang sangat mewah. Artinya tidak banyak orang yang mampu menjaga lisannya. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. 2 minggu libur ngaji ya. Biasa sibuk murid baru lah. Mudah-mudahan para santri, putra-putri kita, cucu kita yang sedang mencari ilmu diberikan sehat, betah di tempat mencari ilmunya, dimudahkan menerima pelajarannya, dan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Orang tuanya atau orang-orang yang mencari nafkahnya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan sehat panjang umur, mudahkan segala urusannya, dibertemukan dengan rizki yang melimpah yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.